Fus anfus tanafus nafas, petang perkara ngumpul jadi satu disebut sifat kalam. Kalam iku dawuh, munculi dawuh iku tidak lepas dari nafas. Nafas sing kepriben, nafas yang bagaimana yang bisa menghantarkan hati itu sampai ke tajalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita pada kesempatan ini selalu diberikan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wassalamuh semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan tausiah mau'izatul hasanah dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Agus Mukhlasun Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang dimaksud ini wajah tu wajian iku ngeten. Ketika hati jenengan muncul pangrasa, pangiman, yen sing agawe iku urip, yaiku wujude Allah dalam diri dan di luar diri jenengan, berarti ya niku ini wajah tuwaj. Ya, contoh kula ngerokok niki kula nanti dihukumi haram rokokan, tak jarak nang aku mesisan. Haram merokok di tengah majelis ngaji niki, sebab iki majelis ngaji majelis yang apik kok digawe rokokan, sebab rokok iku entute iblis. Tak jarak nang aku tambahan rokokan. Contoh, ketika saat saya merokok, hati saya, hati kita kok muncul rasa, wong Jawa iku rasa, keimanan yang bisa agawe iki sedaya iku urip, yaiku subhanalladzi maha suci sopo Allah. Maka inilah maksud ini wajah tuwaj. Iya, sholat iku mang ibadah yang tidak murni. Saiki sing murni sholat. Kok ya sing muncul ati panjenengan iku pangrasa, sadar kalau sing agawe sholat iku mung Gusti Allah wujude urip iki, maka itulah yang disebut ini wajah tuwaj. Iya, ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Sholatku, ibadahku, mati uripku iku wae Gusti Allah. Loh, ku hamba tadi kemana? Fana, loh, hilang. Berarti jenengan iki sudah masuk ke alam fana. Sebab inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, jikalau hatimu sudah ada keinginan untuk bertemu Allah dan kau melakukan dzikirnya tersebut wal yaumal akhirah, maka kau akan bisa masuk ke alam akhir.
di dunia. Artinya ning dunya iki pak alam akhirat sudah nyoto. Beda dengan syariat, alam akhirat itu besok. Kalau sudah yaumil qiyamah terjadi, yaumi yub'ats, yaumil qiyamah itu hari penghancuran seluruh isi langit dan bumi. Yaumi yub'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan manusia dari perut bumi, ya toh. Lalu ada yaumil hisab, perhitungan. Habis itu setiap diri manusia disuruh nguwot sirotol, barulah ketemu alam akhirat. Lapo amen ngenteni ngelakoni ngunu ngenteni sesuk. Kiamat to dhisik, ilang ngono rumangsa kita sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang punya ini punya itu, ilang ngono. Setelah hilang matilah jenengan. Akhirnya muncul yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Apa? Bangkite ati sangka dene tenggelamane roh iki, ditenggelamkan nafsu niki, Pak. Bangkit. Idfin, mendemo sira wujudaka ing wujud ira. Fil ardil humuli, ing dalem bumi kefanaan. Ya niki. Akhirnya bangkit, dihisab mboten. Apane sing dihisab jenengan? Wis gak ngaku-ngaku, wis gak ngaku-ngaku sing duwe iki iku, jenengan sudah gak ada. Rumangsa isok salat, rumangsa isok zakat, poso, haji, maca Quran, ilang. Apane sing dihisab? Akhirnya ya niku fa'budu hadza siratum mustaqim. Jenengan iki hakikate wis ngliwati sirotol mustaqim, masuk ning akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, ayate ditutup Al-Ahzab, percontohan Kanjeng Nabi mang, wa dzakara lan ilingo Allah ing Gusti Allah katsiran kelawan akeh. Ini balik runu maneh. Pun nikilah yang dimaksud ini wajah tuwaj. Iya. Yang kedua tentang masalah zikir. Di dalam Al-Qur'an 30 juz, Pak. Zikir niku wonten petang tahapan. 1, la ilaha illallah. Syariati. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah dulu. Syariat. Loro thariqah la ilaha illahuwa, ngebabno sifat. Sifate wujude Allah iku piye? Wis akhirnya jenengan memahami sifat wajib 20 dibagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Apa nafsiyah, apa salbiyah, apa ma'ani, apa maknawiyah? Komplit. Sifat wajib Allah, sifat mokhali Allah, sifat jaisi Allah. Sifat wajib Rasul, sifat mokhali Rasul, sifat jaisi Rasul. Komplit 50 pun. Pun terus mari sifat nang dat, berarti kita harus mengenal dzikir la ilaha illa anta. Nek kalau la ilaha illa huwa disebut dzikir sirri, di hati ngucap Allah Allah Allah. Kalau di syariat disebut dzikir jahri, diucapkan di lisan. Kalau tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wonten ateng mriki dikire tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada nggih? Apa maneh dikire meneng? Tahlilan meneng. La ilaha illa anta. Ya dikira ngantuk. Wis kita teruskan ke hakikat yang disebut dzikir sirul asrar. Tanpa ngucap baik lisan maupun hati, meneng itulah dzikir rasa. Su'aul basirah. Rasa
terus sampai terus no. Merasakan kehadiran Allah, yaitu wujudnya yang disebut hidup zat kuwi mau dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan yang berperan. Ketika kita mau untuk mengistiqomahkan dzikir ini, maka Allah akan memindahkan jenengan ke Ainul Basirah, bertemu Allah. Akhirnya menyatakan innani anallah, dzikir yang terakhir yaitu dzikir makrifat innani anallah. Jadi dzikire wis gak la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, ndak. La ilaha illa ana, umpama ditulis tapi ning ati sampean muncul pangrasa aku Allah. Ngoten. Bukan aku makhluk, karena aku makhluk sudah fana. Pun nikilah pemahaman dzikir. Jikalau jenengan pingin komplit bahasane mulai dzikir pertama, kedua, ketiga, keempat, sifat-sifat wajib Allah niku saya terangkan ketika saat sasi Ramadan. Boleh langsung ikut di pondok paling tidak 10 hari atau 15 hari. Kalau tidak bisa ke pondok, maka melihat, mengikuti lewat di rumah saja. Karena di pondok saya juga live streaming. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya mbah-mbah sing kesehatane kurang, cukup di rumah saja. Oh, ngoten. Lah, jikalau kita menunggu Ramadan berikutnya depan ini terlalu lama, maka sudah saya rangkum sifat-sifat mang tadi satu link, tinggal saya mengirimkan datang jenengan mang 16 bab 10 bab itu bisa jenengan pelajari, gak usah menunggu sasi Ramadan. Bon. Yang nomor 3 pertanyaannya adalah wirid dan warid. Apa wirid itu? Apa warid itu? Wirid adalah sebuah wacanan, bacaan. Tergantung tujuannya kemana bacaan ini. Boleh saya katakan jenengan mengasah rasa iku wirid, zikir iku wirid. Lah, warid adalah buah dari sebuah wirid. Niki namanya warid. Tergantung jenengan niki tujuane wirid iki nang ndi. Allah akan memberikan buah sesuai dengan keinginan sampeyan. Tak wirid rek aku seweneng ngambek si A ben katut aku. Modal duit gak duwe, modal poso tirakat, iku disebut ilmu mahabbah. Dulu memang ngoten, Pak. Nggih. Ana arek wedok sing disenengi tapi ditolak. Dukun bertindak. Wirid, Pak, poso 7 dina. Ya toh? Terus banjur ngoten diwirid supaya dhek iku mang kuwi ora bakal iso turu kanthi nyenyak, kuwi ora iso bakal mangan kanthi penak nek gak kuwi tresno menyang Kang Mas. Disebut jenenge, Pak, dap leh delalah kuasane Allah. Wirid ikut akhirnya berbuah warid, mahabbah namanya. Akhirnya jenengan wong wedok nyeleleng nek gak ketemu Kang Mas. Masya Allah. Nah, hati-hati Bu, sampai sekarang isi ono ilmune tapi wis tak pendem, gak oleh ditokno, mboten angsal. Karena kita imannya tidak terhadap terus Nabi Ibrahim, tidak beriman terhadap rembulan atau matahari. Lah, jenengan kula aturi dzikir tadi iku disebut wirid tatkalane jenengan terus asah.
Apa warite? Makrifat. Niki lho mengke. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Surat At-Tolak ayat 2 kalau enggak salah. Punggelane ayat 2. Sing sapa wonge estu astine atine takwa menyang Allah. Takwa iku ilmu amal istiqomah, jenengan terus istiqomah dikiri tadi ya toh. Makhrajan yaj'al lahu makhrajan, Allah akan membuka mata hati sampean masuk di dalam alam fana, membuka rahasia Allah kewujudannya. Akhirin jenengan iki wis gak rahasia, wujudi Allah bagi hati jenengan wis gak rahasia maneh. Walaupun bagi orang lain itu masih gaib, Allah itu masih rahasia bagi orang, tapi bagi jenengan sudah tidak rahasia. Wis ta Pak, ning gunung ngelmu apapun terkait rahasiane Allah dibuka, digerojok ning ati sampean. Nggih niku wau Pak, isine jero kekep wau lho sing disimpen Mbah Buyut sampean ning Pogo ta itu Pak asline. Tapi gak dijelasno ngono. Wis isyarah sedaya para masayih dulu, romo-romo dulu gitu. Makhrajan dibuka, ibarat sesuatu pintu yang tidak mungkin bisa dibuka itu pasti Allah buka. Artine apa? Iki umpami kalau artekno masalah, jenengan iki duwe masalah urusan dunya apa wae, wis seakan-akan angel dibuka. Apakah bab rezeki, bab perseduluran, bab masalah kerukunan, bab masalah sosial, bab masalah apapun, kuwi nek kepingin iku kebuka, ojo merasa dirimu sing buka, mboten saged. Sing buka iku mung Gusti Allah. Carane jenengan kudu marek wa ilaihil wasilata, marek nang Allah lewat jalan apapun. Iki lewat wasilah, lewat dzikir sing kedah yang harus kita dawamkan, yang harus kita laksanakan. Yang tidak mengerti sikon, artinya sikon apapun harus kita lakukan itu. Udah nanti pasti Allah buka yang namanya pintu yang tidak bisa dibuka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa jalan untuk membuka iku nanti datangnya tidak Anda nyana-nyana, sangka-sangka. Hadi mak peludit yalah lho ngaten nggih. Jadi Bapak, wirid adalah sesuatu yang harus jenengan istiqomahno, dzikir tadi. Warid adalah buah dari sebuah wirid terkait masalah hati untuk ingin bertemu Allah, maka buahnya Anda niki namanya liqa, waridnya liqa, bertemu Allah. Otomatis Pak, apa sing dadekno penghalangi hati sampai datang Allah, Allah buang, Allah bersihkan. Setelah itu bersih, maka pertemuan itulah terjadi. Sebab Allah sudah manti-manti, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Aktivitas apapun hatimu jangan pernah ada selain Allah yang berperan. Barometer ukuran hati dikatakan tersesat atau tidak cuman satu Pak. Kalau disebut hati tersesat, manakala hati ada iman selain Allah, selain urip sing berperan. Ini berarti secara kacamata hakikat itu tersesat. Apapun kejadian, baik kejadian itu
ada hubungannya dengan kita atau orang lain. Kalau hati kita masih ada penyono, oh bahasa Indonesia penyono, penerka atau iman, makhluk iku sing agawe iku tetondo kalau hati kita masih tersesat. Kalau tidak, artinya kalau justru uripe iku sing agawe, ini hati yang tidak tersesat. Ada sebuah makalah niki yo wis tak rungokno mlebu kuping tengen tapi metu kiwa. Jikalau kau ngaji ning YouTube gak langsung nanggone orangnya, sama halnya kau itu ngaji nanggone iblis, gurumu tak rungokkan, tak dengarkan telinga kanan, tak tokkan, tak keluarkan telinga kiri. Tapi ngeten Pak, bisa nih jenengan mengatakan itu benar kalau jenengan ini membatasi kekuasaan Allah. Padahal Gusti Allah iku kuasa memberikan petunjuk terhadap siapapun hamba yang dikehendaki walaupun lewat YouTube. Artinya apa? Gusti Allah ya ana YouTube. Coba kalau tidak ada wujudnya Allah, saged ta YouTube iku muni? Mboten saged. Gak harus ada ning ngene makhluk figur seorang manusia, ndak. Niki iso nrimo nek umpama jenengan iki ning ati ana pangrasa terhadap urip lho Pak ya. Baru lah nek mboten ya mboten. Jadi makalah iku benar miturut syariat supaya jenengan iki morong goleki wonge dengan membawa gula kop. Akhirnya lah ngono nggih. Lho nggih, cek pengikutnya banyak. Nek menurut aku Pak, satu pun banyak. Ayo sampean tuku kewan banyak, siji lah ya Pak. Sak lapangan yo padha mawon. Bagi saya ya banyak. Wis. Jadi mboten Pak, mboten tersesat manakala dalam hati sampean iku sudah mempunyai prasangka atau iman sumber kabeh ku saka Allah. Nek ati sampean iku ndugi makhluk, sumber keterangan ini terus jenengan melakukan ya nyun sewu. Ya ikilah sing terus ayat tadi masih melihat samsa wal komar wal was samsa niki dereng ini wajah tuas. Iya, jenengan lewat mimpi atau lewat tidak mimpi langsung sama. Semua kejadian apapun baik di dunia kasunyatan maupun di dunia kasaf ada mimpi bigori aklin, ada kasaf yang tidak mimpi bi aklin, sadar dan tidak sadar. Itu sama. Sing penting hati jenengan iku tetep lungguhe niku mang hanya pada ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa sumberi. Ini enggak tersesat pun. Aman. Pun. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa memang Pak? Kanuragan. Pun Pak, nyun sewu. Kanuragan itu lah basa Jawa toh? Atau disebut ilmu kesakten. Basa kitabe ilmu karomah. Wis. Di luar nalar akal. Nyun sewu. Kalau kita bahas tentang ilmu kasaf atau ilmu karomah itu macam-macam. Ada ilmu yang harus diwiridkan untuk bisa sak jangkah nang Mekah.
Lho nggih. Ada sebuah ilmu yang harus diriyadoi, dipasani, diwiridkan untuk bisa berjalan di atas air. Kan mboten masuk akal. Ada lagi ilmu kanuragan itu nggih dibacok melorok, dibedil mingsil, ditembak laka-laka. Tapi nek kenek bokonge wis anyep kabeh hati sampean. Nyun sewu. Nek bicara tentang masalah ilmu kanuragan, buka ning nggone kitab Mambaul Hikmah. Gudangi teng mriku. Tinggal sampean dijekno tok terus dilakoni. Lah, semuanya ini ternyata endingnya itu masih ke makhluk. Makhluk. Alam mukhadoroh kasunyatan ini, alam mukasyafah di luar akal. Ini semuanya masih kesebut wal qamara wasamsa. Tapi di balik itu semuanya ada yang namanya maqam musyahadah wal yaumal akhirah. Bagaimana caranya jenengan bisa masuk ke alam musyahadah atau alam kefanaan dari makhluk atau alam akhirat? Kuncinya mung situ yaiku dzikir. Sejatine dzikir. Pun niku tok. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 kalau tidak salah, jenengan iki kedah mencari wasilah, jalan, akses untuk bisa masuk alam akhirat. Tengriku. Ternyata sampai jaga oyak-oyak sinau puluhan tahun ben mek sak wengi tok. Dadi sak umur sampai niki puluhan tahun mondok ngaji ya toh. Nyun sewu. Ketimpul sak wengi tok. Yaiku jenengan kedah ngertosi carane hakikati dzikir, sejatine dzikir iki. Pun nek iku sampean lampahi baru jenengan bisa masuk ke alam akhirat. Padahal iki Pak, nek digawe mondok ngaji puluhan tahun. Estu ngentekno beras pirang kilo, ngentekno waktu berapa tahun. Wes. Sebab mohon maaf proses ini nggih kula jalani. Ternyata pludit wadakaron katsira. Ngoten. Ngerti pludit nggih? Jeketek. Apa bahasanya jeketek? Ternyata kesimpulannya bundelan di sini. Pun ngoten mon. Kitab sak lemari ku koyok-koyok mboten kanggo. Sing dulu kita itu belajar jaidun ko imun. Masya Allah. Mak pludit. Lah jenengan pun sepuh-sepuh ini apa ya mungkin mondok maneh. Koyok masa-masa umur 18 tahun kan gak mungkin toh Pak. Kowe langsung ae di tak paringi intine. Tes pun beres. Gak laliyo apa gak laliyo. Ternyata pada akhirnya semuanya itu ditinggal. Jadi ilmu kanuragan ini jikalau tidak disarengi pengertian dzikir sirul asror, kita masih kegolong hati yang tersesat. Tapi jikalau jenengan sudah paham, punya akses untuk masuk ke alam akhirat, jenengan nek umpama belajar ilmu kanuragan, yo rapopo, tidak menjadikan jenengan kalih kula niki tersesat. Sama dengan kita waktu ning dunya melarat Pak, pingin sugih, pertimbangannya karena anak masih membutuhkan biaya pendidikan. Piye yo amriye kita itu dicukupi kabeh.
pun surat At-Tolak ayat 2 dan 3 dibuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Intine setiap saat dan waktu, bahkan setiap detik atimu ilingo nang Gusti pun. Ya niku mbukake mengke. Tapi ojo sampai atimu duweni mempunyai menghadap kepada sukses dunia. Jangan. Nanti itu dengan sendirinya Allah sendiri. Cukup hati sampean iki berzikir itu. La tatruk ojo kok ninggalno sira adzikra ing zikir iki li adami hudurika ma'allahi bihi, senajano dzikirmu belum bisa menghantarmu ketemu Allah, terus lakukan. Apalagi sudah ketemu, wajib jenengan jogo dzikir iki. Nyun sewu Pak, luwih berat menjaga kemerdekaan daripada mencari kemerdekaan. Kok iso ngeten sejarahnya. Ketika kita itu mencari kemerdekaan, mungsuh kita itu belum tahu kalau kita itu punya trik amrihnya merdeka. Estu Indonesia merdeka tahun 45. Dijajah bangsa lain berapa puluh tahun, Pak? Banyak tahun. Oleh karena Indonesia bersuku-suku atau berbangsa-bangsa bersatu, tidak terpecah belah, maka penjajah bisa kita usir dari negara kita. Minggat, padahal persenjataan kita jauh lebih modern dengan mereka. Jare wong Jawa, bambu runcing melawan tembak utawa melawan senjata tapi kok menang. Heran Pak, wong sing jajah iku heran, ono apa nih yo orang pribumi Indonesia kok bisa nggak punya senjata, senjatanya minim, tur lagi udah kuno, kok bisa mengalahkan senjata sing mutakhir? Karena persatuan. Umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Nasrani masuk dalam kesatuan, bersatu, akhirnya minggat. Nyun sewu, akhirnya londo itu kok londo, akhirnya bangsa lain, maksud saya ya, yang menjajah itu mikir-mikir mau melebu, mau jajah maneh, pikir-pikir, tapi kan terjadi, tapi kalah maneh. Nih akhirnya bangsa lain itu, wah kalau gitu kuncinya sudah tahu, saya kalah karena persatuan itu. Memakai cara bagaimana orang pribumi itu tidak bisa bersatu, terpecah belah, wis macem-macem. Orang Indonesia pribumi, nyun sewu, umpama mayoritas umat Islam, berarti nggawa delegasi maca umat Islam. Panjenengan yang masjid, dia juga ke masjid. Dia, kita umat Islam ulamanya ceramah, melok ceramah. Ya iki Pak, sistem jikalau serigala kau ingin mendapatkan domba, kau harus berbulu domba. Wes maca sarungan, ya pinter maca Quran, pinter maca hadis, gitu, pinter ceramah, tapi isine menghasut. Akhirnya banyak di antara pribumi itu menjadi pengikut karena mengatasnamakan aku iki cucune Kanjeng
Nabi. Tapi mbuh bener enggak ya apa gak, kuwi nek gak nganut aku kuwi bakal gak oleh sapangat ya, kualat mlebu neraka. Ya Allah Pak, iki nek dilebokno ilmu tauhid jauh tersesatnya kita. Sebab tidak ada yang bisa mensyafaati si A terhadap si B, nggak ada satupun yang bisa menolong mensyafaati, cuman Allah. Ngapunten, wong buyuti yang mengatakan nyun sewu lho ya, kullillahi syafa'atu jami'an. Rasulullah itu berkata Pak, bahwasanya syafaat itu milik Allah, bukan milikku. Ayo dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan syafaat ini mutlak milik Allah, bukan milik saya. Ngono kok ya wani sing ngaku-ngaku cucune iku ngomong aku iso nyafaati. Iku jenenge jare wong Jawa ngedabrus kaya entut berut. Ya wis tinggal kita pribumi percaya apa enggak, monggo. Ternyata banyak yang terjaring Pak. Loh inilah salah satu cara bagaimana untuk memecah belah umat manusia, baik dari agama maupun kepercayaan atau persatuan. Ya terpecah. Nyun sewu. Ayo sejarah, ayo didelok sebelum ini terungkap, terbongkar. Zaman-zaman pilihan presiden kemarin mencak-mencak. Sing gak didukung dilokno sesat, sing gak didukung lho dilokno iki calon presiden gak cocok. Bahkan sudah jadi presiden aja presidennya iku goblok, istana iblis, wis macam-macam. Bosok terungkap, ada yang melawan, terbuka toh. Kemarin ndi sing wani ngomong pas coblosan presiden dek wingi lho. Ora wani. Mergae jare wong Jawa becik ketitik Allah ketara. Wis tinggal berikutnya nanti bagaimana. Jadi masuk di dalam politik sehingga dipecah-pecah kita umat pribumi ini. Persis seperti tahun 65. Tahun 65 Bapak Ibu yang terkenal Gestapo gitu. Berhubung sang penjajah gak iso masuk, mereka memakai orang ketiga untuk masuk dan memecah belah. Akhirnya apa yang terjadi? Para kiai-kiai pribumi, santri-santri dibunuhi. Lah ngoten enggak? Sing bunuh ya wong pribumi dhewe padha Islami. Sampeyan lihat. Apakah sejarah ini akan terulang lagi untuk tahun depan? Wallahu a'lam. Tergantung kebijakan pemerintah bagaimana. Sampai harus berpikir, mengapa yang dimenangkan Allah Prabowo kok bukan Cak Imin, Cak Anies? Ada maksud apa Allah? Udah, ini semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Astaga, semua ada maksud. Jawabannya nanti tunggu hari mainnya, tanggal mainnya. Pertanyaan aku ini, apakah tahun 65 akan terulang kembali di tahun berikutnya ini? Sebab kemarin sebelum pilihan presiden, sebelum lo ya, sudah mengikrarkan diri untuk perang. Nah ngerti toh? Jadi tetangga sebelah sudah mengatakan menabuh genderang peperang
peperangan. Masya Allah. Ya sudah. Padahal hal itu nek miturut tauhid illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang tidak bisa diseret kerana ini atau termakan hanya mereka yang hatinya sudah bertauhid. Nek wis bertauhid nggak akan percaya, Pak. Nggak akan percaya. Karena apa? Mereka menyeret dalam iman supaya memuja, memuji, menghormati terhadap makhluk. Nggak akan percaya. Karena mereka hati yang sudah bertauhid, sudah kebawa ilmu sejati. Dia harus hanya ke Gusti. Ini wajah tuaj. Nyun sewu, Pak, tentang robitoh, tentang penghadapan. Ning Quran iku nggak ada satu ayat pun untuk mengarahkan ketika robitoh, ketika bertawajuh itu terhadap makhluk, nggak ada. Wis sing hafid, sing isok nemokno, monggo, ayo didiskusikan. Tapi yang jelas sementara ini, selama ini yang kutemukan satu, ini wajah tuaj, tentang penghadapan itu hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membikin ulah ketika kau berobitoh, ketika kau bertawajuh, ketika kau menghadapkan hatimu ikut kepada gurumu sebagai mursyidmu, sehingga dengan begitu kau akan ke guruku, guruku ke guruku, guruku ke guru sampai kajen Nabi. Ulah siapa ini? Saya sudah dikasih Allah tahu, tapi tidak boleh dikasih tahu pada yang lain. Cuman saya dikasih tahu, disuruh untuk mengatakan harus hanya pada ilahukum ilahu wahid. Quran kula oyak-oyak ketemu mung niki. Gak ada yang menganjurkan ketika tawajuh iku selain Allah, gak ada. Kan ada, Pak. Kuine Arabe tawajuh Solo robitohmu iku fotoku tekeen ngarepmu. Kalau tidak begitu bayangkan wajahku. Sebab nyun sewu yang bisa menghantarkan kamu sampai ke Rasulullah iku aku. Sebab sanadku iku muttasil. Pak nyun sewu, mpun tersinggung nggih, iku ngedabrus kaya entut berut. Nyun sewu, saya juga korban. Puluhan tahun, Pak, saya korbannya. Mulai tahun 74 wis. Sehingga gelisah terus, kok begini yo, terus kemana yo aslinya untuk menemukan kedamaian jiwa itu tempatnya di mana? Akhirnya Allah memberikan petunjuk datang jenengan lewat Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau ingat berzikir pada Allah lah jiwamu akan damai. Gak dijelas non dzikir sing yo opo ora. Akhirnya tafakur demi tafakur jenengan kali kula bertemulah ini wajah tu wajia itu. Jadi Pak, walaupun jenengan secara akal atau di luar akal kejadian apapun, jenengan tetap harus bilwadil muqaddasit tua, harus masuk di dalam lembah yang disucikan yaitu akhirat. Caranya jenengan kedah memegang dzikir. Jadi kanuragan itu bisa menjadikan penghalang, juga bisa menjadi tumpaan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Nufus, anfus, tanafus, nafas. Petang perkara ngumpul jadi satu disebut sifat kalam. Kalam iku dawuh.
munculi dawuh iku tidak lepas dari nafas. Nafas sing kepriben, nafas yang bagaimana yang bisa menghantarkan hati itu sampai ke tajalli. Pun sampean tingali pucuke irung sampean. Nek wis mandeng mang pucuke irung, ning kuno ana sesuatu yang tidak bisa jenengan gambarke. Inilah yang kumaksud pendidikan kefahaman di dalam dzikir sirul asrar, yang di dalam dzikir sirul asrar ada 3 tahap: syu'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Meletakkan satu titik yaitu pangrasa, yaitu jenengan ujung daripada hidung itu, ya toh. Setelah mandeng teng mriku ainul basirah, jenengan akan bertemu urip kelawan jenengan iki mengke bisa mentajalikan rupane apa. Hakul basirah menyatakan yo aku iki urip. Gampang Pak nggih nek diomong, gampang. Masalah ilmu. Lah maksud kula nek wis paham praktekno. Baru walah bener moyo arek gendeng biyen. Ngoten kok akhire. Oh iya. Pak nyun sewu, kalau saya bicara ilmu pewayangan, yaiku ilmu sak temene ilmu. Iku ilmu laku. Makanya sampai tinggalilah wayang niku dapuke lakoni ana loro, tengen kalih kiwa, tengah-tengah kelir. Artine menungso iki sipate ana kelompok loro, tengen ambek kiwa. Lah sejarah ngomongno duka niki. Tengen iku ngamarta, kiwa ngastina. Negarane niki lho Pak ya. Negarane. Lah Pak Dalang iku sing golongan ngamarta mesti dincepno ning gedebok sisi tengen. Sing sisi kiwa yang sebelah kiri mesti golongan ngastina. Lah sebelum wayang iki dincepkan, Pak Dalang mesti ngetokno kelir. Tahu kelir nggih? Kuwedhe niku lho. Des. Gunungan yaiku isine donya. Lah nang kono klompoke wonten loro. Nyun sewu. Jerone gunungan iku gambare napa, Pak? Kewan to. Artine asline jenengan iku duduk penduduk bumi. Jenengan kali kula niki ruhaniya penduduk akhirat asli ini. Tapi mengapa kok ya dijadikan penduduk bumi? Inilah karena asbabun nuzul ayat wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jenengan diturunkan ke bumi ini untuk menjadi pemimpin, mimpin kewan-kewan, mimpin nafsu-nafsu sing koyok ulaika kal an'am balhum adol. Jikalau kau mengikuti kewan mang, jikalau kau mengikuti nafsu di situ, maka sifatmu koyok akhirnya dincepno Pak Dalang di sisih kiwa jelep. Burine Pak Dalang iku ada seseorang namanya Cantrik. Tahu Cantrik? Pak, kula tangklet setahun jenengan ya, sing seneng wayang. Setahun jenengan. Pernahkah
cantrik itu mengambilkan wayang yang keliru. Satu contoh, mestine metune salah satu dapuke wayang Ngamarta kok dijukukno Ngastina. Pernah mboten? Perasaanku lho Pak, mulai cilik sampai gerang daplok tidak ada cantrik yang keliru. Inilah yang dimaksud Allah dalam ayat surat Yunus ayat 6263. Cantrik iku sapa? Ikulah kekasih Allah. Kekasih Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat ini nek kula terjemahno, cantrik kekasih dalang iku gak pernah ngetokno wayang iku keliru. Metune bakong dijukukno dosa muka. Mboten nate, sak tahu saya lho Pak ya. Setahu saya nggak pernah. Dan dalang sing bener iku harus dalang yang mengikuti pakem. Pakem itu cerita. Tapi dalang sakniki nyun sewu disingkat-singkat. Masalahnya apa? Nek gak disingkat mboten cukup waktune, Pak. Pertama iku jane dintekno biduan-biduan mau ben waktune. Nek dulu, Pak, setahu saya nyun sewu lho ya, manjing bengi jam sekitar jam 7:08 wis ndalang. Sakniki napa? Ya sing metu ya biduan-biduan iku. Akhirnya dalang sakniki kebanyakan tidak pakem, disingkat-singkat. Nek gak disingkat kesubuhen Pak, gak tutuk waktune. Lah nek dulu boten sesuai pakem wis runtut ngoten. Lah ingat, menurut saya pewayangan ilmu iku nduduhno karakter manusia satu persatu persis kaya wayang, persis. Tapi semuanya antara golongan kanan dengan golongan kiri, kalau sudah selesai tanggapane mesti mlebu kotak. Baik laki maupun perempuan, walaupun tidak pakai baju gak tumon ono wayang meteng. Mboten tumon. Artinya apa Pak? Wa ilaina turja'un. Semua itu baik yang ada di golongan kanan ataupun golongan kiri tetap Allah masukkan di alam akhirat. Entah teng mriku gelap atau nek cara surat Al-Baqarah 257 ngene. Pertama, golongan kanan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Golongan sing waktu ana donya iku mang imane mung dateng Gusti Allah, mung dateng Allah yang dijadikan sebagai penolong atau yang diimani atas segala aspek apapun, maka hatinya orang itu akan dijauhkan dari kegelapan. Maka di akhirat pun dia akan terang benderang. Tapi yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Tapi bagi golongan yang kedua, ketika di dunia imannya itu pada tauhid, tauhid itu selain Allah, makhluk dalam aspek apapun, berarti orang yang belum ngerti sejatine urip, dia sudah meninggal, maka dia akan di alam yang gelap pun. Inilah podo-podo ning alam akhirate, tapi satu terang satu gelap. Kula mboten ngomong neraka surga neraka enggak, iku lak bahasane syariat. Ya memangi arahnya ke situ. Ngoten lho. Jadi Pak, yang nafas yang bisa untuk menghantarkan hati Anda untuk bertajalli bahasa proses,
ya deloken pucuke irung sampean. Itulah gabungan nufus, anfus, tanafus, nafas menjadi sifat kalam. Sehingga ketika dikatakan bertajali ketika jenengan berucap sabda larangan, artinya hati sampean iku sudah tidak merasa kalam iki muncul sangka makhluk, kalam iki muncul sangka sing urip. Mekaten. Nggih. Saya perpesan aja terhadap panjenengan yang masuk, yang belum bisa masuk nyatane Allah dohir, ampun dipaksa ya. Kok daripada ndas ngeluh, awak senep dan lain sebagainya, jangan dipaksa. Cuman sedikit aja tak ungkap. Orang akan tahu wujud nyatane Allah dohir setelah tahu wujud nyatane Allah batin. Saya ulang, orang dikatakan akan tahu wujud nyatane Allah dohir setelah orang itu tahu nyatane Allah batin. Orang yang dikatakan tahu wujud nyatane Allah batin, orang itu kehilangan orangnya. Yes. Ngeluh. Arti kata lain, bukan orang makhluk itu bisa melihat wujud Allah batin. Tetapi yang bisa melihat wujud Allah batin Allah sendiri. Wah, iki piye. Inilah maksud daripada alam fana tadi. Memfanakan seluruh wujud nama makhluk. Kalau wujud nama makhluk itu akan hilang, sudah hilang dalam diri Anda, maka Anda tidak hanya tahu Anda siapa. Bukan Anda makhluk loh ya. Akan tahu wujud nyatane Allah batin lan dohir. Wujude setrum batin demoken kabel iku. Mesti jenengan akale ilang. Artine lali, semaput. Nggih? Gak eling apa-apa. Bojo anak donya brana lali. Nek gak percaya jajal ning omah. Dilu ae. Waktu detik-detik sampean lali segala-galanya. Yang terasa adalah nikmat. Jenengan nek kepingin tahu wujud setrum dohir, ya cahaya ini. Nyun sewu, bukan panjenengan makhluk yang tahu terhadap Allah wujud batin dan dohir, tetapi yang tahu wujud batin dohir Allah sendiri setelah kefanaan jenengan. Itulah yang kumaksud amal arifun. Anapun utawi piro-piro wong sing makrifat, tondone adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Kelihatannya seperti dirinya yang melakukan, tapi dirinya tidak merasa yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila. Balik yusyahiduna podo madep mantep nyawang. Sopo arif annal fa'ila ing sak temene yang berperan huwa utawi isim fa'il utawa fa'il iku Allah subhanahu lebih jelas. Jadi
orangnya yang disebut makrifat tadi hilang. Karena itu makhluk. Wis, itu yang pertama. Niku doa niku. Oh setan. Apakah setan atau nafsu iku ya wujud? Bisa wujud, kelihatan wujud dohir. Nyun sewu. Kalau jenengan sudah kefanaan makhluk justru tidak ada. Tapi ketika saat proses untuk menuju ke situ, lah ini leres Pak. Diwujudi iblis atau nafsu. Boleh? Kalau omong, mboten tersinggung? Oke. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi utawi nafsu utawi iblis iku yuwaswisu bisii sapa nafsu apa atau apa nafsu apa iblis fi sudurin nas ing dalem pira-pira dodone menung yaiku hati. Lewat apa? Rupane minal jinnati wan nas, lewat jin, rupane wujud dohir lewat menungso. Contoh nih, siapapun kita wis kalau ngomong siapapun berarti mboten si A si B C ya, mboten menuduh si A si B si C. Siapapun kita kalau mengarahkan iman seseorang terhadap makhluk, ikulah nyatane contoh kula niki, contoh niki, kula mawon. Saya itu walaupun gak nemen mancungi irung, ya, aku termasuk cucune Kanjeng. Kuwi nek gak percaya nang aku gak oleh sapangat. Nek gak mulyakno aku gak oleh sapangat. Kalau tidak memuja padaku, menghormati aku, kuwi ora bakal sok dapat samangat. Ya niki Pak, wujude kula dohir iku karena mengarahkan iman sampean iku pujaan pujian sampean datang saya. Padahal saya dengan Anda itu juga makhluk. Inilah mengapa sampai Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan tentang masalah makhluk. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, kul katakan Muhammad, berupa apa yang dikatakan? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi, sama dengan awakmu, makhluknya manusia. Jangan kau sembah puja aku, sembahlah siapa yang kupuja, yang saya sembah itu Rasulullah. Gak pernah, gak ada di dalam Al-Quran itu Rasulullah itu memerintahkan terhadap kita sebagai umatnya untuk memuji terhadap anak turunnya. Gak ada. Gak ada. Jikalau mengatakan hadis ada, itu berarti hadis palsu. Kalau Quran ada, gak wani bantah. Karena akeh wong Indonesia apal umpama jenengan nyiptakno ayat dhewe sing artine harus menghormati, memuja anak putune, mesti konangan. Karena orang pribumi Indonesia itu akeh sing apal Quran, baik wedok hafidho, baik jaler hafid. Mengapa harus ada pondok pesantren khusus ngeramut Al-Quran? Supaya umat Islam nyun sewu gak gampang iku mau ditekakno ayat-ayat palsu. Penting Pak, harus ada. Di Indonesia harus ada pondok pesantren yayasan yang hafid dan hafidoh. Nggih nyun sewu, bila diizinkan insya Allah saya akan membuka cabang di Sleman
Jogja, Pondok Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru dengan metode kurikulum syariat sampak makrifat. Oke? Kalau Allah mengendaki, alhamdulillah sekarang masih sudah mendapatkan tanah 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Insya Allah untuk perkembangan nanti menunggu perkembangannya bagaimana. Kurikulum mulai dari ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran harus ada di situ. Ibtidak, sanawi, aliyah, musawirin, artinya tidak cukup berhenti ilmu syariah, harus sampai ke hakikat makrifat. Ini sudah kami musyawarahkan, tinggal nanti bagaimana kelanjutannya. Begitulah. Oke. Itu di wilayah Jawa Tengah, tepatnya ada di Jogja. Ngaten. Pun muga-muga ngilmu ingkang sampun Allah berikan pada kita pada malam hari ini estu jadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kelangsungan hidup kita dan keluarga menuju datang Allah. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat yang menyinggung hati sampean, saya atas nama pribadi Mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi uraian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan dan diuraikan tadi bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan dalam beragama kita menjadi kehidupan yang lebih baik dan sukses dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.